Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bulan di sini. Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi perencanaan karir setelah lulus SMK. Materi ini berada di bidang bimbingan karir dengan tujuan agar kalian semua dapat memahami beberapa pilihan karir setelah lulus SMK atau MKK, serta mampu memahami konsekuensi dari setiap keputusan pilihan karir tersebut. Nah, teman-teman, muncul pertanyaan seperti ini. Apa yang akan kamu lakukan setelah lulus SMK? Nah, ya, pertanyaannya, apa yang akan kamu lakukan setelah lulus SMK? Pertanyaan tersebut tentu muncul dalam benak pikiran kalian masing-masing. Ya, atau mungkin muncul dari orang tua, teman, sahabat, ya orang-orang terdekat kalian. Apalagi nih mendekati ujian akhir dan kelulusan. Nah, teman-teman, berikut Ibu akan menjelaskan mengenai alternatif ragam pilihan karir setelah lulus SMK. Oke, alternatif pilihan karir yang pertama yaitu bekerja. Nah, teman-teman bisa lihat di slide bahwa bekerja merupakan suatu kebutuhan manusia. Dengan bekerja, manusia berharap akan dibawa kepada keadaan yang lebih baik dan memuaskan bagi dirinya. Pekerjaan adalah sumber penghasilan, kesempatan untuk mengembangkan diri, serta aktualisasi diri. Di samping untuk berbakti tentunya. Nah, sebagai suatu kesempatan, hendaknya pekerjaan tidak disia-siakan dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk memilih ragam alternatif pilihan karir bekerja, ada beberapa hal yang harus kalian siapkan. Ya, berikut adalah hal-hal yang harus dipersiapkan ketika memilih untuk bekerja. Yang pertama adalah tentunya cari informasi lowongan. Nah, informasi dapat diperoleh melalui media massa baik cetak maupun elektronik. Apalagi zaman sekarang semudah menjentikan jari, ya, tinggal kalian searching di internet, ya, bisa kalian temukan informasi mengenai lowongan pekerjaan. Akan tetapi, teman-teman harus juga ingat bahwa carilah informasi dari sumber yang terpercaya. Karena zaman canggih seperti ini juga banyak atau marak penipuan-penipuan mengenai lowongan pekerjaan. Jadi pastikan betul-betul info yang kalian terima mengenai lowongan pekerjaan itu adalah info yang valid. Lalu yang kedua, siapkan resume dan lamaran kerja. Nah, penting bagi kalian semua untuk mempersiapkan resume diri atau kurikulum vitae, daftar riwayat hidup, dan tentunya juga surat lamaran. Karena biasanya dalam melamar pekerjaan yang pertama dilakukan adalah seleksi administrasi dari segi lamaran kerja, surat lamaran kerjanya, dan juga dari daftar riwayat hidup. Tentunya perusahaan membutuhkan itu. Nah, kalian juga bisa searching info-info bagaimana membuat daftar riwayat hidup dan surat lamaran yang baik. Selanjutnya, hal yang harus disiapkan yaitu siapkan mental. Nah, persiapan mental ini sangat penting ya. Kalian harus mempersiapkan mental sedari awal
untuk mengikuti tahapan seleksi pekerjaan, seperti mengikuti psikotes, wawancara, dan sebagainya, agar hasil yang diperoleh tentunya optimal. Ya. Nah, itu tadi mengenai ragam alternatif pilihan pertama, yakni bekerja. Selanjutnya, yang kedua yaitu melanjutkan atau kuliah. Dengan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tentunya kesempatan memperoleh pekerjaan akan lebih baik dan akan semakin besar pula. Apalagi saat ini tidak dipungkiri persaingan begitu ketat untuk mencapai pekerjaan. Nah, samping juga di dalam agama dikatakan bahwa setiap insan wajib menuntut ilmu sepanjang hayat. Usaha berpikir dan mengoptimalkan fungsi pikir akan mendatangkan pahala yang besar, ya, sehingga kita terhindar dari kekufuran atau lemahnya atau malas seperti itu. Nah, kalian juga harus memperhatikan hal-hal untuk memilih studi lanjut. Misal dilihat dari status akreditasi perguruan tinggi, lalu jalur jenjang dan bentuk perguruan tingginya, lalu bagaimana cara masuk ke perguruan tinggi yang kalian minati. Itu adalah ragam alternatif pilihan yang kedua, yakni melanjutkan. Selanjutnya yang ketiga yaitu wirausaha. Banyak nih usaha yang bisa dilakukan oleh anak muda seperti kalian ya. Walaupun terkadang banyak orang yang menyebut modal uang sebagai kendala, padahal semestinya tidak. Untuk memulai usaha hanya perlu 1M, yaitu mau. Kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Buka usaha bisa kalian sesuaikan dengan minat atau hobi yang kalian miliki. Misal kalian minat memasak atau hobi memasak. Nah, kalian bisa mulai dari kecil-kecilan menjual hasil masakan yang telah kalian buat. Ya, tadi ragam alternatif pilihan karir yang ketiga yaitu wirausaha. Selanjutnya, pilihan karir yang keempat yaitu kursus atau pelatihan. Nah, ini ya teman-teman, tujuan kursus adalah meningkatkan keterampilan teknis yang siap pakai. Jadi, di kursus itu akan lebih banyak praktik ketimbang teori. Bahkan sering dilengkapi dengan magang atau praktik kerja. Jenis kursus yang bisa ditempuh banyak dengan biaya dan fasilitas yang bervariasi. Kalian bisa memilih bidang kursus yang sesuai dengan potensi diri yang dimiliki. Pada umumnya, biaya kursus lebih murah daripada kuliah. Waktunya juga lebih singkat. Ilmu dan keterampilan yang didapatkan bisa langsung diterapkan untuk melamar kerja atau buka usaha. Nah, yang terakhir, pilihan ragam alternatif karir setelah lulus SMK yaitu menikah. Menikah atau berkeluarga merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk melanjutkan keturunan. Nah, menikah ini hukumnya wajib bagi yang sudah mampu. Namun, ya, untuk berumah tangga tidaklah mudah, teman-teman ya. Jadi untuk memasuki kehidupan berkeluarga atau menikah itu diperlukan berbagai macam pertimbangan. Kesiapan secara fisik maupun ekonomi sangat diperlukan, di samping juga kesiapan secara mental.
Nah, ketika teman-teman memutuskan untuk menikah, berarti teman-teman sudah harus siap bertanggung jawab, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga terhadap anak, keluarga, istri atau suami teman-teman, dan lingkungan. Sekiranya teman-teman setelah lulus SMK memutuskan untuk menikah, harus diperhatikan secara matang karena biasanya pernikahan di usia dini ini mengalami banyak hambatan dan tantangan. Itu ya teman-teman. Oke, nah tadi sudah dibahas mengenai pilihan-pilihan yang tersedia ketika teman-teman menyelesaikan pendidikan SMK. Dari banyak pilihan yang tersedia yang sudah Ibu bahas tadi, ya, ada hal yang paling penting adalah bagaimana agar kita sebagai pribadi tetap memiliki karya dan produktif. Kita juga harus membentuk diri kita menjadi pribadi yang tangguh, tidak mudah menyerah, sehingga apapun yang ada kita tetap melangkah. Nah, itu tadi teman-teman paparan mengenai alternatif pilihan karir setelah teman-teman lulus SMK. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari Ibu, kita akan jumpa nanti di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.